wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Pak Wike. Kita kembali lagi juga belajar seni budaya dengan materi yang sama tentang seni lukis, tapi dengan subbab yang berbeda, yaitu dengan subbab pada hari ini tema-tema seni lukis. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang gaya dan aliran dalam seni lukis. Gaya terbagi menjadi tiga: gaya representatif, deformatif, dan non-representatif. Gaya representatif terbagi menjadi tiga aliran: naturalisme, realisme, dan romantisme. Sedangkan gaya deformatif terbagi menjadi beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan satu lagi kubisme. Sedangkan gaya non-representatif itu tidak mempunyai aliran, ya, karena bentuknya bersifat abstrak, bentuknya tidak jelas, tidak diketahui maknanya apa, artinya apa dalam lukisan tersebut. Nah, lanjut ya, kita akan belajar tentang tema-tema seni lukis. Sebelum Pak menjelaskan tentang tema-tema seni lukis, ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab nanti di link yang Pak sudah sediakan di deskripsi box YouTube Pak ya. Pertanyaan pertama, mengapa gaya dan aliran itu tidak dapat dipisahkan? Mengapa gaya dan aliran itu tidak dapat dipisahkan? Itu pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut dulu tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang tema-tema seni lukis. Oke, yang pertama itu hubungan antara manusia dengan dirinya. Tema yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya. Artinya apa? Artinya lukisan ini menggunakan potret wajah kita sendiri sebagai objek yang kita lukis. Misalnya, Pak akan melukis wajah Pak sendiri. Bagaimana cara melukis wajah Pak sendiri? Ya, otomatis Pak akan print out foto Pak, ya. Terus Pak tempelkan di dinding, terus Pak melukis di depannya. Nah, artinya kita melukis dengan wajah kita sendiri. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Atau contoh yang lain ya. Contoh yang lain, si Aldo akan melukis wajahnya si Aldo. Maka Aldo dengan cara otomatis atau print out fotonya atau melihat dari kamera handphonenya, lalu dia melukiskan dengan keadaan sepertinya, ya, keadaan diri Aldo itu seperti apa, ya. Nah, itu antara hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, yang kedua hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ini artinya apa? Artinya kita melukis dengan wajah orang lain, dengan objek orang lain. Pak lagi di kelas 9H. Terus Pak lihat di depan kelas 9H itu ada pohon mangga. Di situ ada si Nabil dan si Teto. Misalnya ada Nabil dan Teto lagi ngobrol di bawah pohon tersebut. Nah, maka akan Pak menulis atau akan Pak melukis ya dengan keadaannya tersebut. Di situ ada Nabil dan Teto. Ya, atau bisa juga kita bisa melukis uak kita, nenek kita, ya, atau lain-lain atau lain sebagainya itu kita bisa lukis. Itu disebut dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Artinya kita melukis wajah orang lain. Nah, untuk pertanyaan kedua, ya, mengapa, ya, mengapa aliran surrealisme itu eh, memiliki karakteristik yang berbeda dari aliran yang lainnya. Kenapa? Sekali lagi, kenapa aliran surrealisme itu memiliki karakteristik yang berbeda atau dalam bahasa artian mengapa? Ya, mengapa aliran surrealisme itu lucu? Nah, gitu. Kenapa? Jawab ya nomor 2 tadi. Lanjut, yang ketiga hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Tema lukisan ini menggunakan keadaan alam sekitar sebagai objek yang dilukis. Contoh kalau kita lagi jalan-jalan ke pagar alam, ke kebun teh, terus kita membawa kanvas untuk melukis. Objeknya apa? Objeknya kebun teh. Kalau kita jalan-jalan ke Lubuk Langkap, ya kan ada air terjun, nggak ada air terjun ya, ada pemandangan yang sangat bagus di sana, ada sungai, ada jembatan, ya, ada pepohonan. Nah, kita lukis dengan kanvas ataupun dengan media elektronik yang lainnya. Nah, itu disebut dengan tema hubungan antara manusia dengan alam sekitar, ya. Atau kita melukis gunung meletus. Nah, itu sebagai contoh dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, ya. Nah,
Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan benda. Tema lukisan ini menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat pintu, maka kita menggambar pintu, melukis pintu, bukan menggambar ya. Kalau kita melihat spidol, kita akan melukis spidol. Kalau kita melihat skincare kita, maka kita akan melukis skincare kita sesuai dengan benda yang kita lihat pada saat itu. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, anak-anak. Pertanyaan ketiga masih ke dalam aliran ya. Mengapa gaya non representatif itu gaya non representatif itu tidak memiliki aliran? Silakan dijawab. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Artinya apa? Tema lukisan ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Jika dikaitkan dengan aliran, maka ini masuknya ke dalam aliran apa? Ke dalam aliran realisme, ya. Karena menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Kita melukis orang lagi di pasar, kita melukis orang lagi menyapu, kita melukis orang lagi mandi, ya. Itu kan kegiatan sehari-hari. Ya, tapi nggak tahu ya kalau Pak mandinya setiap hari ya. Nggak tahu kalau kalian semua. Nah, itu merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, ya. Nah, lanjut. Nah, ada hubungan antara manusia dengan alam hayal, ya. Hubungan antara manusia dengan alam hayal. Tema lukisan ini menggambarkan sebuah imajinasi yang kadang-kadang melintas secara sadar ataupun tidak sadar dalam pikiran kita gitu. Nah, jika dikaitkan dengan aliran, ini disebut dengan aliran surrealisme. Ya, karena melebih-lebihkan sesuatu. Kok bisa ya lukisan yang ada di monitor kalian itu kok bisa dia lagi ngerokok, ya kan? Tapi dia lagi ngerokok, tetapi rokoknya itu masuk ke dalam hidungnya, terus lilinnya di atas. Itu bagaimana? Ya, nah itu kan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak di luar nalar gitu, ya kan? Di luar nalar. Nah, nah, pertanyaan keempat, dengarkan baik-baik. Eh, tema-tema lukisan, ya, tema-tema dalam melukis itu tadi salah satunya ada yaitu hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, jika dikaitkan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, jika dikaitkan dengan aliran, itu termasuk dalam aliran apa? Silakan dijawab. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan ya, ada beberapa tema dalam seni lukis ya. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan alam benda, hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari, dan hubungan manusia dengan alam hayal. Nah, sekarang ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi silakan kalian jawab ya di Google Form yang Pak buatkan, dan linknya bisa kalian klik di akun YouTube Pak di deskripsinya. Dan ini merupakan tugas kelompok ya. Jelaskan, perhatikan ya, tugas kelompok. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 orang, lalu buatlah makalah tentang seni lukis dengan aliran naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, ekspresionisme, surrealisme, dan kubisme. Nah, dari ketujuh aliran ya, dalam seni lukis ini, pilih salah satu dari objek material yang telah ditentukan. Maksudnya, pilih salah satu dari ketujuh ini. Ya, kelompok 1 milihnya aliran naturalisme, kelompok 2 milihnya aliran romantisme. Nah, setelah kalian memilih ini ya kan, silakan kalian membuat makalah ya. Kalian juga sudah belajar bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat makalah dengan baik ya kan. Nah, ini adalah format makalahnya ya. Format makalah yang Pak tentukan di sini. Pertama kali kalian membuat cover dulu ya. Di dalam cover itu nanti ada logo SMP, ada nama kelompok ya, ada keterangan sekolah di mana, kabupaten di mana.
Terus ada daftar isi. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan latar belakang ya. Nah, latar belakang ini apa? Ya kan mungkin kalian sudah belajar juga di bahasa Indonesia. Latar belakang itu adalah masalah mengapa kalian mengambil aliran naturalisme dalam makalah kalian. Misal ya, mungkin saya mengambil aliran naturalisme ini dikarenakan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada B ada tujuan, yang C ada manfaat, dan D ada rumusan masalah. Ya, rumus masalah itu pertanyaan ya, satu pertanyaan saja tapi dikupas secara mendalam. Nah, yang keempat ada bab 2 tentang pembahasan, ada pengertian aliran ya. Tadi aliran naturalisme tadi, misalnya kalian memilih aliran naturalisme, berarti pengertian aliran naturalisme itu apa? Ya, dari beberapa pendapat, menurut pendapat si A, menurut pendapat si B, menurut pendapat si C, dan menurut pendapat si Z sekalian. Semakin banyak akan semakin bagus. Lalu sejarah aliran itu, ya kan? Ada nggak sejarahnya? Ya. Terus yang ketiga, yang C, contoh gambar aliran dan deskripsi dari gambar tersebut. Misalnya kalian mengambil aliran naturalisme, ada pegunungan, ada sawah. Nah, kalian jelaskan di situ di bawahnya. Gambar 1 merupakan gambar yang menceritakan tentang bla 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 ya. Nah, kalian sudah pintar pasti ya. Kalian sudah mengetahui pasti. Nah, dan terakhir bab 3 yaitu penutup ya, kesimpulan dan saran ya. Nah, format penulisan kita menggunakan kertas A4 ya dengan margin kiri 4 ya. Iya, kiri atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Terus ukuran hurufnya 12, terus gaya hurufnya itu menggunakan Times New Roman ya, dan spasinya 1,5. Pak, berapa lembar, Pak? Misalnya, Pak, berapa lembar, Pak, untuk makalahnya, Pak? Ya, bebas ya, bebas berapa lembar. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai 10 lembar ya, terlalu banyak ya. Terus Pak, makalahnya di-print nggak? Pak, nggak usah di-print. Ya, makalahnya tidak usah di-print. Ya, makalahnya kalian langsung kumpul saja dalam format PDF ataupun dokumen. Nanti akan Pak buatkan link untuk pengumpulannya di Google Drive ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya berapa minggu, Pak? Tugasnya cukup 1 minggu saja ya. Cukup 1 minggu. Berarti hari ini hari Senin, maka diakhiri dengan hari Senin juga. Senin kapan, Pak? Senin jam sekian. Ya. Senin jam 12 akhir. Jelas ya? Yang pertama, ya. Tadi tugasnya pertanyaan, tugas ketiga, silakan kalian jawab di linknya. Sekarang tugas kelompok ya. Ya nggak susah-susah amat ya, namanya tugas kelompok artinya bersama-sama mengerjakannya. Oke? Cukup sekian. Mungkin setelah ini nanti kita akan praktek ya, akan melukis di tembok ya, tembok sekolah dan selesaikan ini terlebih dahulu selama 1 minggu. Bekerja dengan semaksimal mungkin dan akan Pak revisi terus supaya kalian mengerti. Ya, akan Pak cek terus. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas, ya silahkan tidak mengumpulkan tugas dan lihat nanti akhir dari segalanya. Oke, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan sampai jumpa.